Kita hidup di zaman di mana kelimpahan dan pilihan berlimpah, namun rasa, cukup, seringkali terasa seperti bayangan yang senantiasa menjauh. Kita terjebak dalam pusaran keinginan yang tidak pernah terpuaskan, meskipun semua kebutuhan tampaknya telah terpenuhi. Kita perlu memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya pilihan, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Kita perlu menyadari bahwa perbandingan dengan orang lain dan tekanan dari luar hanya akan menambah kekosongan. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri beberapa lapisan yang menahan rasa, cukup, dari muncul, dan menyelami bagaimana kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan yang sebenarnya. Kita sering merasa kurang puas meskipun telah memiliki banyak hal. Fenomena ini terjadi karena otak kita selalu menyesuaikan standar kebahagiaan, sehingga setiap pencapaian material terasa sementara. Media sosial sering memperburuk keadaan dengan menampilkan kehidupan ideal yang tidak ada habisnya. Namun, kita bisa mematahkan siklus ini dengan mengurangi jarak antara harapan dan realitas. Kita perlu menata pilihan dengan bijak agar tidak menjadi belenggu. Dengan memahami bagaimana mengelola harapan dan keinginan, kita dapat menemukan ketenangan dan kepuasan yang lebih dalam. Kita sering merasa bahwa rasa cukup itu susah didapat, meski sudah memiliki banyak. Itu bukan karena harta belum cukup, melainkan karena hati belum menemukan tempat untuk menaruh makna. Ketika pekerjaan atau aktivitas tidak selaras dengan nilai yang kita anut, pikiran mulai berkelana mencari tujuan yang hilang, sehingga kepuasan materi terasa hampa. Di era digital yang terus berdenyut, notifikasi yang tak berujung menambah kebisingan batin, membuat kita sulit merasakan kedamaian. Semua pilihan yang melimpah justru menutup ruang bagi refleksi diri, sehingga rasa cukup terasa jauh. Namun, pintu keluar bukanlah mengurangi harta, melainkan memperkaya jiwa. Dengan menyederhanakan pilihan dan memberi ruang untuk keheningan, kita mengundang kembali makna yang tersembunyi. Ketika hati dipenuhi kebijaksanaan yang tumbuh dari dalam, rasa cukup akan muncul secara alami, memberi kita ketenangan yang sejati. Mari kita temukan cara menata kembali prioritas, agar setiap hari terasa cukup dan penuh rasa syukur. Setelah memahami bagaimana kekosongan makna menggerogoti rasa cukup, kini tiba saatnya meninjau strategi konkret untuk meredam kebisingan pilihan. Sebuah contoh nyata muncul pada tahun 2023, ketika seorang pendiri startup e-commerce yang mengumpulkan $10 juta melakukan digital detox selama 3 bulan dan melaporkan peningkatan kepuasan hidup sebesar 22%. Langkah pertama dalam strategi tersebut ialah membatasi kategori pembelian menjadi tidak lebih dari 5 barang utama dalam 1 bulan. Dengan menutup pintu pilihan berlebih, otak tidak lagi dipaksa menilai ribuan opsi, melainkan dapat berfokus pada nilai yang benar-benar penting. Selanjutnya, mematikan notifikasi yang tidak esensial memberi ruang hening yang diperlukan untuk refleksi diri. Ruang hening ini memungkinkan Anda menyelaraskan tindakan dengan nilai pribadi, sehingga makna mulai tumbuh kembali. Setiap keputusan yang diambil menjadi sadar, bukan impulsif, dan rasa cukup perlahan muncul sebagai hasil alami. Namun, pembatasan saja belum cukup. Mengisi ruang tersebut dengan pengalaman bermakna menjadi langkah berikutnya. Apakah pengalaman dapat menggantikan kepemilikan dalam menumbuhkan rasa cukup? Jawaban akan dibahas pada bagian selanjutnya. Berjalanlah bersama kami menuju cara menambahkan makna melalui tindakan nyata. Kita sering merasa belum cukup meski sudah memiliki banyak. Itu bukan karena kurangnya harta, melainkan karena hati kita masih mencari arti yang lebih dalam. Ketika kita menumpuk barang, ruang di dalam diri tetap kosong, seolah ada bagian yang belum terisi. Mengalirkan energi pada pengalaman yang menyentuh, seperti berbagi cerita dengan sahabat atau meluangkan waktu untuk hening, menumbuhkan rasa keutuhan yang tidak bisa dibeli. Setiap tindakan yang selaras dengan nilai kita menyalakan cahaya dalam jiwa, memberi rasa puas yang hangat dan tahan lama. Kebiasaan kecil, menyapa tetangga, menulis catatan syukur, atau menyentuh kreativitas, menjadi benih yang tumbuh menjadi rasa cukup. Proses ini memang memerlukan kesabaran, tidak ada perubahan yang instan. Namun, dengan melangkah perlahan dan konsisten, kita belajar menghargai apa yang ada, mengundang ketenangan, dan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam setiap momen. Mari mulai hari ini, satu langkah kecil, untuk mengisi ruang kosong dengan makna yang tulus. Setelah menelusuri cara membatasi pilihan dan menambah makna, kini saatnya menilai dampaknya pada kehidupan sehari-hari.
Jika Anda mencoba menonaktifkan notifikasi selama 1 jam setiap hari, mengurangi pembelian impulsif menjadi 5 barang, dan mengalokasikan satu pengalaman bermakna tiap minggu, perubahan rasa cukup akan terasa dalam beberapa minggu. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini memperkuat jaringan saraf yang menghubungkan kepuasan jangka panjang dengan tindakan sadar. Dengan mengintegrasikan strategi ini, Anda tidak hanya mengurangi beban mental, tetapi juga membuka pintu bagi tujuan yang lebih autentik. Mari jadikan minggu depan sebagai percobaan, dan catat bagaimana perasaan cukup bertransisi menjadi hadir dalam momen. Jika Anda merasakan perubahan, bagikan cerita Anda di kolom komentar. Komunitas kita akan saling memberi energi. Video berikutnya akan mengungkap cara menemukan tujuan sejati ketika rutinitas menyita waktu, sehingga Anda dapat hidup dengan arah yang jelas. Apakah Anda siap melangkah lebih jauh menuju kehidupan yang dipenuhi arti? Tekan tombol subscribe dan ikuti perjalanan kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menelusuri rahasia tujuan dalam hiruk-pikuk modern. Dan ingat, rasa cukup hanyalah pintu pertama, tujuan yang lebih dalam menunggu untuk ditemukan.